Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menerangkan tentang materi yaitu jurus kelima yaitu jalin koneksi. Di sini tetap saya menggunakan pendekatan AK yaitu aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi. Untuk materi jalin koneksi ini kita harus menjadi pendengar aktif. Di sini kita belajar untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain atau peserta didik kita. Kita harus aktif mendengarkan agar apa yang disampaikan oleh peserta didik kita sesuai dengan apa yang diharapkan peserta didik. Jangan sampai nanti kita hanya mendengarkan dari sisi yang lain saja, tetapi kita harus berusaha atau mempunyai keterampilan untuk mendengarkan aktif. Untuk jalin koneksi ini, di sini ada beberapa permainan yaitu mengenai tentang mendengarkan secara bersama-sama, tetapi atau tidak fokus ke satu yang lain, tetapi ada beberapa cara untuk mendengarkan aktif. Nah, di sini untuk kita mengetahui cara kita mempraktekkan mendengarkan secara aktif atau mengetahui apa yang disampaikan oleh peserta atau klien kita, di sini ada beberapa cara yaitu dengan rumus mendengar aktif yaitu dengar jan. Yang pertama, dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Caranya dengan kita mendedikasikan tubuh atau jiwa kita. Nah, di sini ada rumus mendengar aktif. Rumus mendengar aktif ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu D, dengar jan. Nah, di sini ada singkatannya D. Dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Jadi kita harus mendedikasikan tubuh dan jiwa kita agar apa yang disampaikan oleh peserta didik atau orang yang membutuhkan kita itu merasa nyaman. Dengan mendedikasikan itu sepenuhnya dengan kesadaran atau ingin membantu orang itu kan harus memang mempunyai effort tinggi untuk membantu orang tersebut. Dan E, ekspresi diperlihatkan. Ekspresi ini kita harus memperlihatkan ekspresi dengan wajah kita, dengan pandangan kita. Itu kalau sebisa mungkin ya kita harus dengan ekspresi senang, tidak bermuram gija atau sedang marah, itu ekspresi. Terus N, netralkan posisi. Netralkan posisi di sini berarti kita harus tidak terus, misalkan ada anak yang mengutarakan masalahnya terus kita malah menghadap ke belakang atau menghadap kemana. Jadi kita harus netral menghadapi anak yang ada di depan kita atau orang yang ingin dibantu oleh kita untuk mendengarkan cerita apa yang jadi masalah mereka. Terus G, gangguan hilangkan. Gangguan hilangkan di sini maksudnya adalah jangan kita mempunyai pemikiran di luar konteks masalah yang ada di depan kita. Ingat nanti, oh saya ini kalau ini kelupaan, nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus fokus ke masalah yang ada di depan kita. Kita berbicara dengan siapa. Nah, jangan sampai kita menghilangkan gangguan-gangguan itu harus dihilangkan terlebih dahulu. A, amati isi pembicaraan. Jadi kalau kita mendengarkan seseorang misalnya mempunyai masalah, kita harus mengamati apa yang disampaikan itu seperti apa. Tidak boleh terus kita hanya ya saja, itu tidak boleh. Kita amati masalahnya itu seperti apa dan kita ambil tindakannya nanti seperti apa. Nah, terus responnya kita harus baik ya. Kita harus punya responnya itu mendengarkan secara aktif, terus dengan cara kita duduk atau dengan kita mempunyai rasa empati yang tinggi, itu respon. Dan jangan dipotong. Kalau ada masalah atau anak atau siapa yang memang dia mempunyai masalah dan ingin didengarkan,
Jadi dengarkan dulu apa yang disampaikan. Jangan sampai kita memotong di tengah jalan, itu ya. Nah, itu adalah rumus mendengarkan aktif. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa menyampaikan, mempraktekkan ke peserta didik tentang rumus ini. Jadi kita harus tahu merespon dulu dengan dedikasi, tidak asal-asalan gitu. Nah, selanjutnya keterampilan mendengar aktif. Nah, keterampilan mendengar aktif di sini itu kita harus keterampilan membuka, keterampilan bertanya. Kita menggunakan pertanyaan terbuka, terus merespon, kemampuan merespon dan kemampuan menyimpulkan atau merefleksikan. Nah, ini keterampilannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan juga rumus soler. Soler di sini adalah yang pertama, kontak mata kita, contoh squarely atau menghadap murid secara langsung posisi tubuh yang terbuka. Jadi kalau misalkan ada peserta didik atau murid kita ingin berbicara dengan kita, posisi duduk yang sebenarnya itu seperti apa? Nah, jangan sampai kita menyilang kaki kita, atau malah menghadap ke belakang atau menghadap ke samping. Jadi kita harus fokus ke depan, di mana peserta didik atau orang yang mempunyai masalah itu di depan kita, biarkan mereka bercerita dengan rasanya nyaman. Nah, ini berarti kita menghadap murid secara langsung. Terus yang open posture, jadi memperhatikan posisi tubuh yang terbuka, jadi memposisikan posisinya. Jadi kita harus agak condong ke depan, ya. Dan anak itu kalau bercerita itu merasa nyaman, tidak terbebani langsung. Terus yang selanjutnya yaitu sedikit condong ke arah murid, gerakan dan mengomunikasikan bahan guru, mendengarkan orang lain. Nah, di sini condongnya agak ke depan, jadi duduk di depan, menghadap ke murid, agak dibuka sedikit dan agak condong ke depan, sehingga kontak mata kita itu langsung tertuju kepada peserta didik kita. Nah, engage tadi ya, kontak berarti tatap mata kita itu langsung ke peserta didik kita atau orang yang mempunyai masalah dan dia ingin didengarkan oleh kita atau pelayan kita. Nah, yang R itu responsif, jadi kita harus mempunyai relax ya, relax. Yang R-nya itu relax, kita harus santai dengan keadaan relax, tidak boleh tegang seperti itu. Nah, di sini, ini ada beberapa contoh pertanyaan terbuka. Terbuka itu seperti apa? Kalau pertanyaan terbuka itu kan sifatnya eksploratif atau luas, tetapi kalau pertanyaan tertutup itu jawabannya pasti ya atau tidak. Di sini ada definisinya, mendorong jawaban luas dan eksploratif. Kalau pertanyaan terbuka, nah kalau pertanyaan tertutup hanya jawaban bisa spesifiknya yaitu ya dan tidak. Sedangkan tujuannya itu menggali, mendalami perasaan konseling. Jadi di sini tujuannya itu menggali informasi yang disampaikan oleh konseli atau peserta didik. Jadi setelah menggali, kita mendalami perasaannya seperti apa. Setelah menggali permasalahan yang ada, kita langsung mendalami perasaan konseling. Terus kalau pertanyaan tertutup hanya konfirmasi atau penegasan saja, dia hanya menyampaikan saja, tapi tidak bisa menggali atau lebih luasnya lagi. Nah, contohnya, apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Itu pertanyaannya. Nah, di situ kalau pertanyaan seperti itu kan bisa bereksplorasi kemana-mana, jadi kita bisa menjelaskan lebih luas. Tapi kalau apakah kamu merasa marah, bisa kan jawabannya ya dan tidak. Terus yang selanjutnya kelebihannya mendorong ekspresi dan refleksi. Untuk pertanyaan tertutup efisien secara waktu, dan kekurangannya membuat konseling bingung dan waktu lebih lama. Kalau pertanyaan terbuka biasanya itu pertanyaannya kan memang panjang, jadi eksplorasinya itu lebih luas, sehingga anak itu kadang lebih bingung banyak ceritanya. Tetapi kalau tertutup itu membatasi dan
bernuansa interogasi. Tapi banyak sekali untuk saat ini mungkin yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru itu biasanya antara interogasi, misalnya langsung interogasi. Oh kamu ini ya, tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bereksplorasi atau menceritakan sesuatu hal yang sering-seringnya. Mungkin di sini nanti bisa dilihat videonya untuk video tentang tentang ini ya, tentang pertanyaan terbuka atau bagaimana cara menerapkan pertanyaan terbuka. Nah, itu selanjutnya itu koneksi sebelum koreksi. Di sini ada sebuah cerita yaitu mengenai tentang si Dodo. Nah, di sini guru tersebut merasa kesal dengan Dodo. Ceritanya Dodo terus-menerus menyeletuk dan memotong pembicaraan. Nah, Bu Siti merasa kesal. Sudah berapa kali ibu bilang katanya gitu. Dan di sini dia itu hanya membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh Dodo. Nah, Dodo di sini ada yang membutuhkan kebutuhan atau work, keinginan, dan yang terakhir adalah gestur tubuh dan raut muka. Nah, kebutuhan yang diperlukan itu tidak sama karena karakter peserta didik itu kan berbeda-beda. Jadi kita harus tahu sebelum kita koreksi itu harus koneksi terlebih dahulu. Kita tahu permasalahannya itu seperti apa. Kita tanyakan permasalahannya seperti apa. Nah, kenapa kamu lakukan seperti ini? Padahal kan sudah saya kasih tahu sebelumnya dan selalu diulang-ulang. Berarti kan dulu pernah diingatkan, tetapi mungkin tanpa ada penyelesaian masalah apa yang diharapkan oleh si Dodo tadi langsung dihakimi oleh guru tersebut bahwa dia itu pernah diingatkan tapi masih diulang lagi. Padahal menurut Dodo dia itu hanya saya merasa berharga kalau saya diberi perhatian spesial. Jadi kan dia hanya ingin perhatian, keinginannya. Dodo itu mempunyai keinginan bahwa dia itu ingin diperhatikan. Dengan diperhatikan itu dia sudah merasa berharga. Jadi kalau sudah tahu keinginannya seperti apa dan kebutuhannya, berarti kita perhatikan saya, lihat saya agar saya merasa spesial. Nanti kebutuhannya hanya dilihat saja. Nah, jadi kalau kita menentukan sesuatu masalah, kita itu harus mengetahui keinginan peserta didik kita itu seperti apa. Dia ingin seperti apa, dia ingin apa. Setelah itu baru kita menentukan kebutuhannya. Kalau sudah tahu kebutuhannya, baru kita menentukan langkah berikutnya. Jadi kita sebagai guru, sebagai pengganti diri kita di sekolah untuk menghasilkan hasil yang lebih baik atau koneksi, kita menerapkan koneksi dan koreksi bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini cocok untuk atau lebih efektif digunakan untuk penanganan masalah siswa. Contoh misalnya ada anak terlambat. Nah, sebelum kita memvonis anak tersebut atau menghukum anak tersebut, kita harus tahu dulu permasalahan anak seperti apa. Jangan langsung divonis bahwa kamu ini terlambat karena ini. Jadi kita harus tahu permasalahannya itu seperti apa. Kita gunakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yang pertama itu yang menstabilkan identitas. Jadi di sini kita menjelaskan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut bukan merupakan identitas mereka. Ini membantu siswa untuk merasa lebih aman dan tidak merasa malu. Nah, maksudnya di sini menstabilkan identitas itu setiap manusia atau orang atau siswa itu pernah melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan atau mungkin berulang-ulang. Tetapi kita tidak boleh langsung menghakimi, tetapi kita tanya dulu bagaimana caranya kita mengetahui identitasnya seperti apa, sehingga terjadi hal-hal seperti ini dan terulang terus. Nah, jadi biar siswa kita itu merasa aman dan tidak merasa malu. Nah,
Yang kedua, cara yang kedua, validasi tindakan salah. Memvalidasi perasaan dan alasan di balik tindakan salah tersebut. Ini membantu siswa untuk memahami agar masalah dan tidak merasa bersalah. Jadi validasi kita ya. Jadi perasaan dan alasan di balik tindakan salah tersebut. Kita harus tahu perasaannya seperti apa, memvalidasinya itu. Untuk mengetahui perasaan anak tersebut sehingga dia tidak merasa malu atau memiliki masalah yang sangat berat, karena sudah berulang-ulang kali dilakukan. Terus yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Setelah kita memvalidasi, mengetahui identitas, berarti kita membuat kesepakatan atau membuat keyakinan. Keyakinan di sini merujuk ke mengajak siswa untuk merefleksikan nilai-nilai yang mereka pegang dan bagaimana tindakan mereka bertentangan dengan keyakinan tersebut. Nah, di sini di dalam membuat suatu keyakinan, kita berkomunikasi dengan baik dengan siswa. Kita tanya permasalahannya seperti apa. Misal terlambat kenapa terlambat? Nah, kita tahu identitasnya seperti apa, latar belakang keluarga atau apa. Setelah itu kita tahu permasalahannya, baru kita buat kesepakatan atau keyakinan. Kesepakatan itu kita buat bersama. Misalnya apabila dia melanggar lagi, berarti dia siap untuk apa. Nah, itu keyakinannya. Jadi kita buat keyakinan bersama. Dan apabila dia melanggar keyakinan tersebut, dia harus menerima konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama. Jadi di sini untuk apa? Pendekatan yang harus digunakan dalam koneksi sebelum koreksi itu harus menggunakan segitiga restitusi. Juga dengan mendengar aktif, ya, mendengarkan secara aktif. Jadi ada beberapa cara atau tips yang sudah dilakukan tadi sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita, sehingga kita tidak langsung menghakimi atau langsung menjatuhkan hukuman terhadap siswa kita. Kita harus bisa menerapkan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kita harus koneksi sebelum koreksi. Jadi koreksi itu seperti apa caranya sebenarnya? Baik Bapak Ibu, untuk ini kita tampilkan sebuah video ya, yaitu tentang realita anak di sini agar kita bisa tahu bagaimana cara kita menerapkan kepada peserta didik kita. Silakan untuk dilihat videonya. Bapak Ibu calon guru penggerak, video ini menggambarkan tahapan-tahapan dalam melaksanakan praktik coaching model Tirta. Perhatikanlah tiap tahapan dari model ini. Simaklah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ibu guru sebagai seorang coach dan gesture yang ia tampilkan.
Baik, itu tadi video-video tentang cara menanyakan pertanyaan terbuka tadi ya. Kita harus aktif mendengarkan secara aktif. Jadi kita harus mengetahui dulu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh peserta didik kita, sehingga setelah itu kita harus setelah mendengarkan permasalahan, setelah itu kita bisa menentukan apa yang harus atau teknik yang disampaikan kepada nanti digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu ya. Terima kasih untuk materi pada siang hari ini, yaitu mengenai tentang jalin koneksi dan koreksi. Jadi pada siang hari ini yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.